Halo teman-teman Little Warrior. Hari ini aku mau ngajak kalian nih untuk bermain bersama pohon apel. Yuk ikut aku. Halo Budi, akhirnya ya kita bertemu lagi. Selama musim hujan kemarin, aku sangat kesepian karena kamu gak boleh main sama aku. Iya pohon apel, aku juga seneng banget bisa main lagi sama kamu. Tapi kali ini aku juga ajak loh teman-teman Little Warrior. Wah, halo teman-teman Little Warrior, perkenalkan aku Pohon Apel. Aku udah jadi temennya Budi sejak Budi masih kecil. Budi sangat senang bermain bersama aku. Tapi sebelum kita bermain, yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada hari ini. Kalau kami masih boleh beribadah, Tuhan, sebentar kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu. Tuhan yang sertai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Yuk kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Adik-adik di rumah, kita sama-sama nyanyi lagu ini ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Yeay, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yuk adik-adik yang di rumah, kakak ajak kita semua jongkok ya. Kita sama-sama nyanyiin lagu pujian ini ya. Daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan kan adik-adik? Yang masih semangat sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Buat Tuhan Yesus. Kita harus kasih pujian yang terbaik buat Tuhan ya. Yang belum berdiri, yuk sama-sama berdiri. Goyang kiri, goyang kanan ya.
Yuk adik-adik kita siapkan hati kita mau sembah Tuhan, kita mau bilang sama Tuhan kalau kita cinta sama Tuhan. Yuk lipat tangannya, kita tutup mata kita sama-sama angkat pujian ini buat Tuhan. Sama-sama katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk lebih sungguh-sungguh lagi katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sambil angkat tangan kita yuk. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setiamu, buat hadiratmu, buat sukacita yang kami rasakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, biar sungguh Tuhan Yesus kami mau kasih yang terbaik, kami mau kasih hati kami mau kasih telinga kami Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Setelah berdoa dan memuji Tuhan,
Budi dan pohon apel akhirnya bermain bersama. Setiap hari, Budi selalu mengunjungi pohon apel. Namun, ketika Budi mulai beranjak dewasa, Budi mulai jarang bermain dengan pohon apel karena kesibukannya. Hai pohon apel, apa kabarmu? Aku sedih karena kamu mulai jarang bermain denganku. Maafin aku ya pohon apel, sekarang aku mulai sibuk dengan hidupku. Dan hari ini aku juga gak punya uang untuk membayar sekolahku. Jangan sedih Budi, aku ada buah apel yang bisa kamu jual di pasar. Ambillah sebanyak yang kamu mau. Dengan senang hati, Budi mengambil buah dari pohon apel dan menjualnya di pasar. Kemudian mendapatkan uang untuk membayar sekolahnya. Namun, setelah itu Budi tidak berterima kasih kepada pohon apel. Malah Budi kembali sibuk dengan kehidupannya seperti dahulu. Beberapa tahun kemudian, Budi kembali mendatangi pohon apel. Hai pohon apel, apa kabarmu? Lama ya gak berjumpa, sekarang aku udah kuliah loh. Kabarku tetap sama Budi, kamu udah mulai jarang banget bermain dengan aku. Maafin aku ya, hari ini aku mau cerita. Aku sedih banget karena rumahku yang tua ini mulai banyak atap yang bocor dan butuh kayu untuk memperbaikinya. Tapi aku nggak tahu mau dapetin kayu itu dari mana. Oh, ambillah batangku. Karena aku udah cukup lama bertumbuh, pasti batang aku kuat. Dan bisa dipakai untuk memperbaiki rumahmu. Apakah boleh? Kalau batangmu aku ambil, maka kamu ya tersisa akar saja loh. Dan butuh waktu lama untuk tumbuh kembali. Gak apa-apa Budi, walaupun yang ada padaku hanya tersisa akar doang, tapi aku akan tetap memberikan yang terbaik untukmu. Budi sangat terharu dengan kebaikan sang pohon apel. Lalu akhirnya memutuskan untuk mengambil sebagian dari batang pohon apel tersebut. Dan setelah memperbaiki rumahnya, Budi kembali sibuk dengan kehidupan sebelumnya hingga suatu hari Budi bertemu dengan temannya. Hai Budi, kamu dari mana aja nih? Udah lama nggak ketemu. Hai Andi, aku baru aja nih selesai memperbaiki rumahku. Akhirnya aku mendapatkan kayu loh untuk memperbaiki rumahku. Oh ya, kamu dapat kayu itu dari mana? Tentu saja dari pohon apel kesayanganku dong. Wah, berguna banget ya pohon apel kamu itu. Dulu aja kamu menjual apel di pasar untuk membayar sekolahmu itu. Betul banget. Lalu apa saja yang kamu lakukan untuk pohon apel kamu itu? Mendingan kamu dengerin satu firman ini deh. Shalom adik-adik Liter Warrior. Wah, Kak Jenny seneng banget nih akhirnya bisa ketemu lagi sama adik-adik di rumah walaupun via online ya. Gimana nih kabar adik-adik? Kakak percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Yuk sebelum kita dengerin firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik semua kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, duduk yang manis ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah dan memuji, menyembah Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk fokus mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Adik-adik, siapa nih yang tadi udah dengerin cerita tentang anak kecil dan pohon apel? Adik-adik, luar biasa ya. Kita tadi udah dengar ceritanya tentang pohon apel yang sangat menyayangi anak itu adik-adik. Biarpun anak itu
jarang bermain sama pohon apel, tapi pohon apel tetap menyayangi anak itu. Apapun yang anak itu butuhkan, pohon apel itu penuhi adik-adik. Seperti tadi ya, tadi anak itu butuh uang adik-adik untuk membayar uang sekolah. Namun pohon apel penuhi adik-adik. Pohon apel bilang, ambil aja ini buahku bisa kamu jual di pasar, dan uangnya itu bisa kamu bayar bisa kamu pakai untuk bayar uang sekolah. Wah, itu luar biasa ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, pohon apel sangat menyayangi anak itu. Demikian juga dengan firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini. Tuhan sangat menyayangi suatu bangsa, adik-adik. Bangsa ini ceritanya ada di Alkitab ya adik-adik ya. Nah, tentang bangsa Israel. Bangsa apa? Betul, Israel. Nah, adik-adik, bangsa Israel ini adalah bangsa yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Awalnya, adik-adik tahu bahwa bangsa Israel ini menjadi budak di Mesir. Budak itu apa sih, Kak? Budak itu adalah pekerja-pekerja yang kasar ya adik-adik, yang melakukan pekerjaan yang kasar. Itu adalah budak adik-adik. Nah, waktu itu sangat tidak enak bagi bangsa Israel karena menjadi budak di Mesir. Tuhan tahu adik-adik, dan Tuhan sangat menyayangi bangsa Israel. Jadi bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Mereka pergi dari bangsa itu, dari Mesir adik-adik. Nah, saat itu bangsa Israel dipimpin oleh nabi yang bernama Musa. Siapa namanya? Iya, Musa. Musa ini juga sangat dekat sekali dengan Tuhan adik-adik. Tuhan berbicara kepada bangsa Israel lewat perantaraan Musa. Nah, waktu itu ya adik-adik ya, bangsa Israel dibebaskan nih dari Mesir, dan mereka tinggal di padang gurun. Wah, adik-adik, waktu bangsa Israel di padang gurun, Tuhan Yesus tetap menyertai bangsa Israel. Bangsa Israel tetap bisa makan, bangsa Israel tetap bisa melakukan aktivitasnya. Nah, saat itu adik-adik, bangsa Israel meminta makan adik-adik, dan waktu itu Tuhan penuhi. Tuhan waktu itu memberi mereka makan roti yang bernama mana. Apa namanya adik-adik? Iya, roti mana. Nah, roti mana itu adik-adik, Tuhan kasih untuk bangsa Israel agar bangsa Israel bisa makan adik-adik. Waktu itu rotinya sangat banyak sekali. Nah, namun adik-adik, apa yang bangsa Israel lakukan? Saat bangsa Israel menerima roti mana, bangsa Israel tidak mengucap syukur adik-adik. Bangsa Israel mulai bosan adik-adik karena makan roti mana. Waktu itu bangsa Israel bilang dengan Musa, kami mau makan daging. Nah, bangsa Israel waktu itu mau makan daging adik-adik. Mereka bosan makan roti. Dan pada akhirnya Musa berbicara kepada Tuhan adik-adik. Dan Tuhan Yesus tahu adik-adik. Tuhan tahu bahwa bangsa Israel saat itu tidak mengucap syukur.
Nah, boleh tidak adik-adik kita tidak mengucap syukur? Tidak boleh ya adik-adik ya. Apapun yang kita dapat, kita harus berterima kasih adik-adik. Waktu itu bangsa Israel marah adik-adik karena bangsa Israel mau minta lebih. Mereka tidak bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Dan adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus berjanji kepada bangsa Israel bahwa Tuhan Yesus akan memenuhinya dengan memberi apa yang mereka butuhkan adik-adik. Waktu itu yang mereka butuhkan adalah makan daging ya adik-adik. Tuhan berjanji. Nah, adik-adik luar biasa ya Tuhan. Nah, bangsa Israel sering sekali melakukan hal yang mendukakan hatinya Tuhan. Bangsa Israel sering membuat hatinya Tuhan sedih adik-adik. Contohnya, bangsa Israel suka bersungut-sungut, suka marah sama Tuhan, suka tidak mengucap syukur. Nah, itu tidak boleh ya adik-adik ya. Itu bikin Tuhan sedih. Apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu adik-adik. Jadi saat itu apapun yang bangsa Israel lakukan, Tuhan tahu. Dan Tuhan sangat sedih adik-adik. Boleh tidak kita seperti itu, seperti bangsa Israel? Tidak boleh ya adik-adik ya. Yuk kita belajar untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Yuk kita belajar jadi anak yang baik. Siapa yang di sini mau jadi anak yang baik? Angkat tangannya. Ya adik-adik. Dari kisah bangsa Israel ini kita belajar ya adik-adik ya, bahwa kita harus mengucap syukur. Apapun yang kita terima, apapun yang kita dapat, kita harus belajar berterima kasih adik-adik. Sama seperti anak tadi yang ada di drama tadi ya adik-adik ya. Anak itu tidak berterima kasih sama pohon apel. Nah, kita tidak boleh seperti itu adik-adik. Apapun yang kita dapat, kita harus berterima kasih. Seperti ini adik-adik contohnya. Kalau kita dikasih sesuatu sama orang tua, sama mama papa, kita harus bilang terima kasih adik-adik ya. Nah, kita tidak boleh tidak berterima kasih adik-adik. Terus apalagi nih contohnya? Kita tidak boleh juga bersungut-sungut adik-adik, mengeluh. Contohnya nih, misalkan adik-adik di rumah pasti lagi sibuk nih sekolah online, sekolah via Zoom ya adik-adik ya. Nah, pasti capek ya adik-adik ya. Nah, tiba-tiba mama bilang, ayo bantuin mama cuci piring, bantuin mama beresin rumah. Terus adik-adik bilang, ah gak mau mah, aku lagi capek, aku udah sekolah, aku udah capek sekolah belajar, aku gak mau cuci piring, aku gak mau bantuin mama. Boleh tidak seperti itu adik-adik? Gak boleh ya. Contoh lagi nih, misalkan adik-adik mengeluh PR-nya banyak, tugasnya banyak. Aduh, PR-ku banyak banget, aku pusing, capek banget. Kenapa sih banyak PR terus? Kenapa sih banyak tugas terus? Nah, adik-adik hati-hati. Itu artinya kita mulai tidak mengucap syukur adik-adik. Ayo sama-sama kita belajar untuk selalu berterima kasih dan mengucap syukur ya adik-adik ya. Terutama terima kasih sama Tuhan. Terima kasih karena Tuhan terlalu baik
kepada kita semua adik-adik, kepada kakak, kepada kalian, kepada orang tua juga, kepada mama papa ya adik-adik ya. Nah, yuk belajar berterima kasih. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dapat, yuk kita berterima kasih sama Tuhan. Lewat apa Kak terima kasih sama Tuhan? Lewat ya doa adik-adik. Doa ngomong sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Tuhan terima kasih ya buat orang tua yang baik. Tuhan terima kasih ya buat kesehatan. Tuhan terima kasih ya buat kasih-Mu, buat kepintaran, buat hikmat Tuhan yang Tuhan kasih. Banyak adik-adik yang bisa kita ucapkan. Yuk adik-adik kita belajar ya sama-sama adik-adik buat kasih yang terbaik buat Tuhan. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Yuk sebelum kita tutup, kakak mau ajak adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan, ajar kami untuk terus mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan, biarlah apapun yang kami terima, kami bisa selalu berterima kasih. Tuhan, kami juga belajar untuk tidak mau mengeluh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segalanya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekian ya untuk cerita minggu ini. Kakak berharap adik-adik semua jaga kesehatan ya. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, menarik ya cerita tadi. Iya ya. Wah, makasih ya Andi sudah mengingatkan aku lewat firman hari ini. Shalom teman-teman. Hari ini saya akan membuat souffle pancake. Seperti pancake yang terkenal di Jepang. Yuk kita lihat bahan-bahannya. 2 butir telur yang dipisahkan kuning dan putih, 20 gram susu, 20 gram gula, 40 gram tepung protein rendah, dan pasta vanila. Yuk, sekarang kita membuat pancake-nya. Pertama-tama masukkan susu ke dalam kuning telurnya.
udah selesai teman-teman. Sekarang kita mau panggangin. Tunggu ya. Pakai api yang kecil aja ya. Jadi kayak gini bentuknya ya teman-teman. Nih pancake-nya udah jadi teman-teman. Mari kita coba. Rasanya lembut dan enak. Jangan lupa ya, dicoba di rumah. Bye-bye.